Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi binikmati matatil shalihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di tengah mungkin ada atau mungkin banyak orang yang terlelap dalam aktivitasnya atau mungkin terlelap dalam tidurnya. Tapi dengan izin Allah, Allah hadirkan Bapak Ibu semua datang ke sini. Bukan hal yang mudah datang di siang-siang begini, lagi panas-panas begini, datang ke tempat seperti ini. Meskipun ini tempat yang paling mulia di muka bumi, masjid. Tapi inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang diberikan, yang merupakan kenikmatan. Karena sesungguhnya kenikmatan kita, jiwa kita, hati kita itu tidak lain tidak bukan ketika dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia dengan Allah, maka akan semakin bahagia hidupnya. Dimanapun dia berada dan apapun kondisinya, maka itu jadi kebaikan untuknya. Maka kalau kita renungkan kembali apa tujuan dan maksud dari Allah menciptakan kita, maka sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kita bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian. Karena di alam semesta ini semua perangkat-perangkat dan semua kebutuhan kita sebagai makhluk untuk menjalankan peran dan fungsi itu sudah Allah siapkan. Tanpa matahari saja maka tidak bisa kita hidup. Dan matahari yang sekarang menyinari kita di siang hari ini pun itu berputar ya, di luar angkasa, tanpa ada yang menyangganya, tanpa ada yang memegangnya. Semua karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan matahari itu berputar. Bumi yang kita injak sekarang, yang kalau Anda tahu kita ini sekarang berada di bumi yang kecepatannya 1500 km per detik. Cepat sekali ya. Jadi kilometer atau meter per detik itu sangat cepat ya. Tapi tidak terasa apapun kita di sini. Bahkan benda-benda langit yang mau masuk ke bumi pun itu begitu susah masuk ke bumi karena ada perisai di bumi ini yang Allah ciptakan di sana. Jadi kalau kita merenungkan Bapak sekalian, alam semesta ini, bahkan Nabi juga mengajarkan kepada kita. Salah satu kebiasaan Nabi itu ketika beliau menatap langit. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau keluar rumah kemudian beliau menatap langit, beliau berdoa. Dan doa ini mungkin perlu kita hafal ya. Karena doa ini akan melapangkan hati kita. Sebab dunia ini sering terasa begitu sempit buat sebagian orang, tapi langit itu begitu luas sebenarnya memberikan solusi untuk kita. Doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an udilla an udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Nanti mungkin bisa di browsing lah. Itu doa yang menarik sekali menurut saya, karena di situ banyak sekali doa-doa atau mungkin kalimat dari doa tersebut yang seperti Allah ingin melindungi diri kita. Ya, Allahumma inni a'udzubika an udilla aw udalla. Ya, aku berlindung kepada Allah dari menyesatkan dan disesatkan oleh orang lain. Allahumma inni a'udzubika an azilla aw uzalla. Ya, digelincirkan dan digelincirkan atau menggelincirkan orang lain. Au azlima atau uzlama, aku berlindung dari dizolimi dan menzolimi orang lain. Dan yang terakhir apa? Au ajhala au yujhala alayya, ya, dibodohi dan membodohi orang lain. Ini sebenarnya doa ini adalah doa perlindungan sebenarnya untuk jiwa kita. Karena kebodohan yang dilakukan oleh seseorang atau mungkin dilakukan oleh kita mungkin itu berakibat itu fatal. Misalkan kalau kita bicara tentang seseorang yang tidak tahu dia minum apa, makan apa, misalkan yang berkaitan dengan kesehatan, akhirnya muncul masalah. Ya, nah itu kan bagian dari mungkin kebodohan. Ya, bahkan para sahabat pun pernah melakukan itu ketika ada satu kisah di mana
cuaca sangat dingin, lalu ada seorang sahabat yang beliau saat itu terkena luka sangat parah, akhirnya berwudu ya dengan air dingin tadi. Itu kan dimarahi Nabi SAW. Kenapa disuruh dia berwudu di saat seperti itu gitu kan? Jadi Nabi marah ya, karena apa? Ya kenapa nggak tayamum saja? Nah, seperti itulah. Jadi ini bagian Bapak sekalian dari caranya Allah menjaga diri kita, ya. Caranya Allah menjaga jiwa kita, caranya Allah menjaga hatinya kita. Dan itulah sebenarnya konsep kesehatan. Kalau kita tarik ini ke bab tentang kesehatan, yang sebenarnya sehat itu mudah, beneran mudah. Ya, saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Nggak habis pikir kenapa banyak orang begitu luar biasa sibuk dengan ikhtiar ini itu segala macam. Meskipun saya tahu bahwa ikhtiar itu memang perlu dan wajib kita kerjakan, tapi sering kalinya kita Bapak sekalian melupakan siapa yang menyembuhkan atau memberikan kesembuhan itu gitu. Ayat wa iza maritu fahuwa yashfi yang sering kita dengar bahwa jika Allah sakit, jika kita sakit Allah menyembuhkan, itu kan ayat pamungkas. Sehingga apa? Nggak usah bertumpu kita pada ikhtiar yang kita kerjakan. Bertumpu artinya kita menyerahkan semua harapan kita itu pada ikhtiar itu. Padahal apa? Padahal kalau Allah belum berkehendak penyakit itu sembuh, dia tidak akan sembuh. Ketika Allah sudah berkehendak penyakit itu sembuh, maka dia akan sembuh bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya sebenarnya. Ya. Jadi banyak orang ketika sakit langsung ingat si A, si B, ini itu segala macam, lupa. Ya. Lupa dengan apa? Lupa bahwa semua sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita terjadi hidup itu tuh bagian dari kelalaian dan dosanya kita. Subhanallah, para salafus saleh ada tikus saja di rumah mereka, itu mereka beristighfar karena apa? Ada dosa mereka. Ada tikus di rumah mereka, mereka beristighfar karena itu menurut mereka bagian dari dosa, karena tikus itu salah satu hewan yang disunnahkan untuk dibunuh selain cicak. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang mereka kerjakan yang kaitannya dengan mungkin kekhilafan, dosa segala macam, yang akhirnya hewan itu muncul. Karena tikus itu bagian dari hewan yang bisa menyebabkan bahaya. Ya, kalau zaman dulu kan dia pakai lilin, lampu segala macam, tikusnya lewat, lilinnya lampunya terjatuh kemudian terbakar. Itu maka disunahkan memang tikus itu dibunuh, ya, secara syariat kayak begitu. Demikian juga dengan penyakit, ya. Demikian juga dengan kalau babnya tadi judulnya tikus saja, ya, tikus saja itu bisa menyebabkan atau membuat mereka tuh beristighfar, ya, karena dosanya, kelalaian mereka. Dan bagi kita mungkin bukan tikus, semua banyak di rumah kita. Tikus ada, kecoa ada, komplit lah gitu kan. Seperti itu kita lupa, ya. Mobil misalkan kena tabrak, motor kena tabrak, rumah kena masalah ini, bocor segala macam. Yang pertama kita lakukan justru sebenarnya bukan mencari solusi, misalkan oke lah kalau lagi kebakaran kita segera cari pemadam kebakaran, tapi berikan waktu mungkin semenit 2 menit beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku mohon ampun kepadamu atas semua kesalahan lisanku, kalimatku terhadap diriku, keluargaku dan hartaku. Itu dulu. Termasuk juga dalam bab penyakit. Kalau babnya tadi kita menyebutkan atau saya sebutkan tadi tentang tikus tadi, ya, di kalangan para orang soleh zaman dulu itu, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, harusnya juga penyakit menjadi sebuah sebuah catatan, ya, sebuah hal yang kita introspeksi, ini ada apa nih? Artinya apa? Kalau dosa atau kesalahan atau maksiat dilakukan oleh seseorang itu bisa menyebabkan Allah memberikan teguran atau mungkin hukuman, harusnya juga kelalaian kita dalam urusan katakanlah makan, minum atau apapun yang kaitan dengan jam biologis atau sunatullah hari-hari kita itu juga kita harus introspeksi. Contoh ya, ini kalau kita tarik bukan contoh, kita ambil ke Nabi Adam ya. Nabi Adam hidupnya luar biasa nyaman, damai, bahagia kan di surga. Satu dosa Nabi Adam menyebabkan apa? Beliau alaihissalam diturunkan dari surga. Satu dosa. Ya. Itu untuk kelasnya Nabi.
Ya, jadi kalau kita bicara tentang diri kita, satu aktivitas yang sudah dijadikan Allah, atau mungkin bukan aktivitas, satu hal yang sudah dijadikan semacam format supaya hidup kita ini berjalan dengan lancar, dengan baik, sudah Allah tetapkan begitu dan diajar oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita ikutin itu. Contoh nih, tidur saja, bab tidur itu dalam Islam diatur. Kapan bangunnya, kapan tidurnya itu diatur dalam Islam. Langgar saja itu urusannya sampai ke kanker, beneran. Saya bisa mengatakan ini dari apa dasarnya? Karena memang ada datanya. Ternyata beberapa yang berkaitan dengan kurang jam tidur atau berantakan jam tidurnya itu dia katakan link, ya, berhubungan dengan insidensi kanker dan penyakit-penyakit berat lainnya. Ada kayak begitu. Itu baru tidur, maka dalam Quran urusan tidur diatur. Nanti diperintahkan bangun. Qumil laila illa qalila, kan gitu. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang ada di sekitar kita yang kita anggap mungkin ini bagian ya hari-hari rutinitas segala macam, itu justru malah di situ tuh poin pentingnya. Jadi contoh, jadi bahkan tidur itu baru sekalian. Contoh nih kalau kita ambil tentang tidur gitu ya. Itu subhanallah ya. Itu kalau Anda baca apa yang terjadi saat kita tidur itu, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ya. Kenapa bayi itu? Coba kita mikir, kenapa bayi itu diperbanyak tidurnya oleh Allah? Kan kerjaan bayi makan tidur kan? Kenapa? Karena tidur itu waktu di saat seorang itu atau mungkin manusia itu masih bayi, dia kan perlu selnya itu tumbuh berkembang gitu. Organ-organnya harus kuat, ya, sehingga makanannya dapat dengan makanan terbaik, katakanlah misalkan dia masih ASI, ya, kemudian habis ASI dia tidur, bukan urusannya nyusu tidur atau makan itu aja, tapi tidurnya tadi dengan bahan bakarnya tadi itu, dengan makanan baik itu ASI atau makan makanan yang lain itu menyebabkan organ itu tumbuh gitu, bisa berbentuk seperti halnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab ini juga sama, ya. Ketika orang disuruh tidur nggak mau, disuruh ngurangi makan, kata orang nggak mau juga. Apa yang terjadi? Allah paksa dia, ya, dengan kasih sayangnya Allah supaya dia lebih banyak tidur dan sedikit makan. Pertanyaannya, kalau banyak tidur sedikit makan itu terjadi pada keadaan apa? Sakit kan? Orang sakit banyak tidur sedikit makan kan gitu. Maka mandang sakit itu luar biasanya Islam memberikan privilege, Islam memberikan keutamaan, Allah memberikan keutamaan. Nah, dijelaskan bahwa orang yang sakit itu ketika kita kunjungi dia, ada malaikat yang mendoakan kita 7.000 malaikat di pagi hari kalau kita kunjungi dia di pagi hari, dan 7.000 di sore hari. Saking dahsyatnya orang yang sedang sakit tadi, karena sakit itu rahmatnya Allah. Gara-gara ulahnya kita. Disuruh kurangi makan, nggak mau. Disuruh olahraga, nggak mau. Disuruh jaga tidur, nggak mau. Disuruh perbaiki makan, nggak mau. Itu sakit aja. Seperti itulah ilustrasi kurang lebih. Ya. Nah, maka kalau kita bahas bagaimana Islam memberikan konsep-konsep pandangan tentang kesehatan, itu dia tidak lepas dari syariat, ya. Jadi kalau dari mana kita memulai itu? Jadi kalau saya ditanya atau kita memulai, bagaimana cara saya bisa punya kesehatan yang lebih baik? Ya. Jadi saya mencoba menerjemahkan ini lagi-lagi ketika kita bicara tentang syariat, kita mengerjakan syariat atau amalan itu bukan di luar urusannya karena mengharap wajah Allah, bukan. Itu tuh cuman tambahannya saja. Kan kita puasa tuh sangat sehat, ya, obat terbaik bagi banyak penyakit. Obat terbaik bagi banyak penyakit kronik degeneratif, saya katakan puasa, beneran obat terbaik. Obat antidepresan terbaik itu apa? Olahraga, ya. Apakah ada data? Ada. Nggak pernah. Anda pernah lihat nggak ada orang olahraga sambil nangis? Pasti olahraga itu pasti bahagia, ada senang dia.
Karena memang olahraga itu memicu keluarnya hormon-hormon yang kaitan dengan hormon kebahagiaan. Entah apa, kayak Anda luangkan setengah jam aja sehari olahraga, entah jalan, entah sepedaan, entah apa, itu sudah cukup memberikan itu. Tapi harus diluangkan, dipaksain. Sebab apa? Bawaannya pengen tidur, olahraganya males. Seperti itu contohnya. Jadi itu sebagai salah satu contohnya. Jadi apa yang Allah jelaskan atau mungkin kita pelajari dalam Islam ini Bapak sekalian, bukan cuman dia sekedar menguatkan iman kita, menjaga iman kita, tapi raganya kita juga Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Contoh begini, kalau saya ditanya apa olahraga, bukan olahraga, apa ibadah yang melibatkan semua badan kita, maka jawabannya sholat, ya kan? Dan amal pertama yang diperiksa Allah Subhanahu wa taala sholat. Berarti kalau amal yang diperiksa pertama secara fisik adalah sholat, maka sholat itu pasti punya banyak manfaat raganya kita, pasti. Tapi kita sholat, lagi-lagi saya sampaikan, kita sholat bukan untuk sehat, bukan. Kita sholat karena untuk perintah, entah sholat wajib, entah sholat sunnah kita kerjakan. Maka ini kalau dipakai ini Bapak semua tools lah bahasanya itu, perangkat ini itu Masya Allah, tabarakallah, ya. Imam Ahmad gitu, sekali kalau Anda baca riwayatnya, itu dalam satu hari bisa 300 kali 300 rakaat sholat sunnah, 300 rakaat. Boleh aja di waktu-waktu yang dibolehkan. Jadi duha menjelang zuhur tuh boleh tuh sholat sunnah kan, kemudian zuhur ke asar tuh boleh tuh, kemudian maghrib ke isya, malam itu semua malam kita mau sholat sunnah silakan aja, ya. Jadi makanya kalau kisahnya, kalau Anda pernah dengar riwayat bahwa Nabi itu menyuruh kita untuk membaca atau tilawah Quran minimal khatam 1 bulan sekali, artinya 1 hari kita baca berapa juz? 1 juz. Itu ada ceritanya itu. Ceritanya apa? Ceritanya waktu itu adalah Abdullah bin Amr, ya, putranya Amr bin As itu kan solehnya minta ampun. Saking solehnya dia khatam Quran sekali sehari. Ya, sampai waktu malam pertama dia nikah, dia nikah pada malam pertama, lupa istrinya mau diapain. Saking sibuknya sholat sama baca Quran, lupa. Ya, sebegitunya mereka lebih merasakan kenikmatan itu, ya, kenikmatan dalam ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka dibandingkan dengan yang urusannya lain daripada itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi berarti kalau kita mau jaga badan kita ini lebih baik, terus kalian, yang pertama mungkin saran saya, perbanyaklah sholat sunnah. Niatnya karena Allah tentunya, bukan buat sehat, bukan. Dan kerjakan di prime time. Prime time itu apa? Ini disebutkan itu waktu-waktu terbaiknya kita untuk sholat. Ya, di luar sholat wajib, sholat yang terbaik sebutkan Nabi SAW adalah sholat malam. Naik lagi derajatnya, sholat malam terbaik sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Sholat yang lama berdirinya, qiyam itu, ya, itu kalau Anda merasakan badan itu dia mendapatkan tenaga luar biasa, maka perlamalah sholat malamnya kita itu, ya. Perlamalah maksudnya berdiri itu lama. Baca itu apa, mau pakai mushaf boleh, pakai mushaf, handphone atau Quran yang besar itu. Kalau yang nggak hafal banyak Quran misalkan, lamain aja, lamain gitu. Itu pahalanya luar biasa. Lalu datanglah sains menjelaskan bahwa ternyata sholat malam itu, ya, ada penelitiannya, itu efeknya meningkatkan growth hormon luar biasa. Ya, sholat malam. Ada penelitiannya kayak gitu. Dan malam itu memang waktu-waktu terbaik memang. Dan Nabi katakan sholatlah malam, kata Nabi SAW, karena sholat malam itu bisa mengusir penyakit, kata Nabi. Ada hubungan apa sholat dengan penyakit? Ya kalau kita mengimani itu, tentunya kita mengimani dan meyakini itu, bagus sekali itu, Masya Allah, tabarakallah, ya.
Banyak penyakit yang selesai dengan hal yang sangat sederhana. Itu resep pertama. Banyaklah sholat sunat. Resep kedua apa? Resep keduanya apa? Perbanyaklah jiwa kita itu berinteraksi dengan Allah. Itu akan menyehatkan raganya kita. Itu yang kedua. Dalam bentuk apa? Mau zikir boleh, mau baca Quran boleh. Tadi saya sempat lihat video, bagus sekali video. Ada seorang bapak-bapak, sepertinya dia petugas kebersihan di Masjidil Haram, ya, orang-orang mulia itulah, masya Allah. Saya melihat orang itu sudah cukup sepuh itu kan, dia di pelataran Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram, ingat saya itu, dia doa begini. Satu tangannya begini, satu tangan lagi seperti lagi bicara sama Allah. Kayak ngomong, kayak saya ngomong sama Anda begini, subhanallah. Itulah sebenarnya kalau kita mau berdialog sama Allah seperti kita berdialog sama manusia, tapi tentu dengan adab. Puji Allah dulu, baca sholawat dulu, segala macam, ngobrol. Ya Allah, aku pengen ngomong. Itu indah banget tuh. Itu obat. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wah itu menyebutkan doa itu obat. Doa itu obat. Kita udah doa itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah taufik hidayah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lama dia doa itu si bapak itu. Tangannya satu naik, satunya ngobrol. Ya Allah, aku tuh pengen begini kan. Cuman gitu nggak ada suaranya, tapi saya melihat dia seperti ngobrol gitu kan. Begitulah harusnya kita berinteraksi dengan Allah. Maka kalau kita baca dalam Al-Quran, Bapak-Ibu sekalian, banyak doa-doa atau ibadah-ibadah itu lebih cepat diterima Allah kalau kita ada mihrab. Saya lupa di ayat berapa, surat berapa itu. Kalau kita punya mihrab itu nggak perlu tempat kayak begini, nggak perlu. Kita, Bapak-Ibu sekarang ada tempat di rumah, Anda sekat saja sedikit, jadikan mihrab Anda untuk berkhalwat dengan Allah, itu lebih cepat doa dan keinginan kita dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mihrab. Jadi jiwa itu terus berdialog. Ya. Raganya ya dipaksa ya, atau mungkin kita tundukkan dia kepada Allah. Contoh mungkin saya pernah posting gitu tentang bagaimana efek dari sujud yang lama. Itu ternyata masya Allah powerfulnya luar biasa. Bukan cuma bicara tentang kecerdasan saja, jantung sehat, apa semua dibikin sehat sama dia. Kenapa? Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ketika satu amal itu Bapak Ibu sekalian, dia memiliki prioritas atau memiliki sebuah pahala yang sangat besar, maka pasti amalan itu punya efek yang sangat powerful atau sangat luar biasa ke tubuh kita. Itu pasti itu. Contoh nih, kalau kita bicara puasa misalkan, puasa itu bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pintu khusus bagi orang yang berpuasa, ya kan? Ini kita lihat data-datanya, ternyata mau sakit apa, mau penyakit apa, serang saja dia atau detox dia dengan puasa. Data sudah, mau promil di situ, mau kanker di situ, mau autoimun di situ. Asalkan apa? Asalkan puasanya dikerjakan karena Allah. Kalau dikerjakannya puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, bagusnya maka yang terjadi apa? Maka bukanya dia dan sahurnya dia pasti juga dia akan kontrol, bukan kayak kita. Ketika puasa, sahur dan buka jadi balas dendam. Bahasa kita gitu. Balas dendam. Tidak ada beda 11 bulan dengan 1 bulan puasa itu pola makannya. Tidak ada beda. Kalau kita bicara Ramadan, itu aja terus ulang lagi. Ya, saya teringat sebuah waktu saya ngobrol dengan salah satu guru saya lah. Dia cerita begini. Beliau menceritakan kepada saya begini tentang bagaimana Ethiopia. Ibu tahu Ethiopia ya? Dulu kan negara gersang kan. Sekarang, hijau dia. Ya. Itu ternyata Bapak sekalian, salah satu yang menghijaukan itu menurut beliau aja, itu adalah ya ahli pertanian dari Israel ya. Yang subhanallah dia cerita, dia kayak ngejekin guru saya tadi, kalian itu dia bilang orang Islam
Semua itu ada dalam Al-Quran, tinggal kalian baca, tadabburi, ya, pelajari, baca gitu loh. Termasuk juga bagaimana dia menceritakan, bagaimana dia menghijaukan itu, ya, menghijaukan tanah tandus itu. Menggunakan apa ditanam ini itu enggak, ternyata dia menggunakan semut, kata dia. Dari riwayat-riwayat yang didapatkan, dia pelajari, kata si ahli Israel yang dia bilang gitu kan. Itu semut itu kerjaannya apa? Memintakan ampun kepada Allah untuk manusia, dan dia meminta hujan kepada Allah, kata dia begitu. Seperti itulah. Jadi kalau kita lihat ya tanaman segala macam, termasuk di cerita terakhir kemarin ke saya itu, masya Allah ya. Semoga Allah jaga beliau, itu masya Allah ilmunya luar biasa. Bahkan dia cerita tentang bagaimana inti sel. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di depan itu kan banyak buah sayur gitu ya. Jadi saya coba ambil contoh lah. Nanas ini kan ya buah lah ya. Jadi mereka ini loh sekalian, kalau kita bicara secara fisik, nanti kita balik lagi gitu. Maka mereka ini sebenarnya punya inti, sel intinya gitu loh. Biasanya, umumnya nggak banyak sel inti dari buah-buahan kayak begini. Ya. Untuk nanas yang sangat berlimpah enzimnya seperti ini saja, ini waktu saya dapatkan, waktu saya belajar gitu dari beliau itu dikatakan cuma 30% inti selnya atau sel intinya. Ya. Sehingga apa? Atau mungkin kalau kita makan nanas kayak begini nih, ini benda yang real food, bahasa kita real food ya, makanan asli. Ya. Artinya untuk makanan asli seperti ini saja itu cuma 30% bahasanya itu. Sel intinya yang kita dapatkan ini untuk apa? Ketika sel inti ini masuk, dia reparasi lah badan kita. Ya, termasuk kalau saya nanas kayak begini nih, kalau saya butuh enzim yang sangat, nanas ini kan termasuk mungkin ada lihat beberapa video ya, video yang terakhir menyebutkan salah satu manfaat dari nanas dan kunyit. Ini ada beredar video itu ya, nanas sama kunyit. Itu kan berarti babnya masuknya ke enzim salah satunya. Enzim. Jadi kalau karena nanas ini Bapak Ibu sekalian tidak ada biji. Bagian terbesar inti atau enzim dari nanas ini kan adanya di sini. Apa bahasa kita? Bonggol ya? Nah ini resep mudah ya. Terus ininya diapain ya? Dimakan. Makan juga. Tapi kalau saya butuh enzim yang tanda-tanda kita kurang enzim itu apa ya? Badan nggak enak, letih segala macam gitu ya. Nah di bonggol aja. Dagingnya dimakan lah, jangan dibuang. Tapi enzimnya itu justru banyak di sini. Ya, intinya lah bahasa kita gitu. Jadi kalau nanti mau bikin ramuan apa ya? Ramuan kuat. Pakai ini nanti. Ini kan yang kemarin lagi viral-viral kunyit sama. Sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih kuat lagi inti selnya atau kerjanya itu bukan pakai ini sebenarnya. Kalau yang saya pelajarin ya pakai bangle. Bangle dong. Bukan Bang John, bangle.
Bangle itu mirip jahe lah ya. Biasa dipakai buat musir jin. Iya kan? Rasanya agak-agak nggak enak, ketir apa gitu kan, biasa dikalung. Kalau di beberapa kebudayaan begitulah. Nah, itu pakai itu tuh bangle itu. Bangle nanti campur sama ini. Ya. Campur kunyit juga apa-apa sih. Tapi ini maksud saya, ini kalau biasanya saya butuh enzim agak banyak, ya, badan saya itu kerasa gitu. Ini saya ambil, saya cocolin garam. Itu biasanya BAB itu cepat banget lancarnya. Dikunyah ya, jangan di ituin, yang di blender, kunyah. Jadi buah-buahan begini mulai dibiasakan jangan di jus. Kenapa jangan di jus? Kalian tahu? Nggak tidur kan ini? Karena kalau di jus gulanya naik, pecah deh kan gulanya. Makanya saya kalau buah-buahan lebih menyarankan dimakan, ya, dikunyah, ya, digigit, gitu, ya, daripada di jus. Jadi kalau ada beli jus yang ada pinggir-pinggir itu, kan biasanya dagingnya segini, satu kadang dua lah. Sisanya apa? Sisanya air sama gula sama kental manis. Saya tiap hari minum jus loh. Kok gula darah saya naik? Ya iyalah. Udah ininya di jus naik gulanya, pakai gula pasir lagi, pakai kental manis lagi, komplit paketnya untuk meraih predikat kencing manis. Keliru lah, dibikin gigi kita itu sebenarnya diciptakan Allah untuk apa? Untuk mengunyah kan. Ya, seperti itulah. Itu bangle. Nah kayak begini. Jadi kayak nanas kayak begini bapak sekali ini, masya Allah ya. Kalau contohnya, nah saya ajarin resepnya. Karena kan intinya cuma sedikit, maka kita kalau mau dapatkan intinya itu gimana? Ya kalau mungkin bahasa yang saya dapatkan tuh stem cell ala-alanya kita lah. Ya, jadi mereka ini di blender nanti. Tapi ini untuk dapatkan stem cellnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 kilo buah-buahan ini di blender. Ya, lalu Anda tunggu nanti cari buah-buah yang murah aja. Jadi anggarannya nggak kesedot. Ya. Di blender kasih air, taruh dalam tempat kan, kayak begini. Tunggu dia sekitar 3 jam. 3 jam nanti dia terpisah itu. Ya kan? Ada buihnya, ada apa. Nah, ada bagian di atasnya itu yang warnanya bening nanti. Itulah intinya. Jadi kalau Anda bikin 10 kilo itu kemungkinan cuma dapat intinya itu 100 mili. Tapi itu, waduh masya Allah, buat semprot bagus, buat minum bagus, ya. Buahnya diapain? Buat pupuk aja. Karena kan kalau udah tinggal 5 jam kadang-kadang udah nggak enak. Ya, tapi kalau masih enak nggak apa-apa diminum aja. Buat itu stem cell-nya. Makanya kalau kita bicara lagi-lagi tentang jadi intinya, kalau intinya intinya ibadah muslim itu adalah sholat yang menjadi salah satu utamanya dia, ya. Dan untuk bersih-bersihnya itu kita menggunakan fitur tanda kutip syariat namanya puasa, ya. Nah, dalam bab pertanaman ya juga sama sebenarnya. Tadi ada stem cell tadi, ya. Ada sel inti tadi. Dan yang menariknya lagi apa? Bahwa ini kan kalau nanas ini kan tadi saya ceritakan cuma 30% sel intinya. Sisanya tuh air, serat, gitu-gitu lah. Nah, ada buah terus sekalian yang enggak ada. Kurma. Jadi ada buah yang seluruh bagiannya itu adalah inti sel. Itu kurma itu. Jadi kalau Anda bisa makan kurma, dan kurma
Ini kan buah yang secara hadis banyak banget disebutkan kan, manfaatnya, bahkan bisa mengusir jin, apa sihir segala macam, kurma ajwa segala macam. Jadi inti dari kalau kita bicara tentang kurma kayak begini, maka seluruh bagian itu inti, paham ya? Jadi kalau Anda makan ini tadi berapa persen cuma dapat intinya? 3%. Artinya Anda bayangkan kalau tiap hari ada orang makan olahan, ini aja cuma 30%. Kalau makanan olahan kira-kira dapat berapa persen? 0% mungkin. Yang didapat cuma apa? Rasa. Ya, cuma rasa. Udah itu dia, udah habis nyawanya. Ya. Jadi nyawanya tumbuhan itu ada di biji. Ya, maka banyak sekali makanan atau buah-buahnya sebenarnya itu bagus kalau kita makannya sak-sak bijinan. Iya, manggis contoh. Manggis itu contoh ya. Kalau Anda misalkan makan manggis sama biji-biji dimakan aja. Kalau digigit gimana? Enggak terlalu pahit sih. Kadang kalau saya pengen habis kita ngemut dia punya daging itu, telan aja. Nanti di lambung kita dihancurkan dia. Manggis misalkan, apalagi misalkan duku tuh pahit kan, tapi jangan digigit. Habis kita ngemut dagingnya, telan aja. Ya, yang ini kan susah. Kurma, rontok gigi kita. Ya, tapi tidak semua ya, tidak semua biji. Tapi inti dari tumbuhan itu memang ada pada bijinya. Makanya makanlah buah yang dulunya pernah berbiji, sekarang carilah yang tetap berbiji. Nah gitu loh kaidahnya. Paham ya? Jadi contoh zaman dulu anggur berbiji, jangan cari sekarang anggurnya nggak berbiji. Zaman dulu misalkan semangka berbiji, jangan cari atau jangan makan semangka yang nggak pakai biji. Kaidahnya gitu. Jadi jangan sok-sok modern gitu loh, seedless gitu kan. Kalau dia ada bijinya, justru malah inti itu di bijinya. Makanya kalau pernah Anda baca tentang beberapa penelitian atau mungkin tentang ilmu tentang perbijian, siapa tuh biji semangka itu kalau mereka bilang itu obat kuatnya pria, biji semangka itu. Ya gimana mau kuat? Obat kuat, bahasa gitulah ya. Ada merek apa obat gitu. Jadi kayak kurma kayak begini bapak sekalian, ya ininya Anda sangrai atau kita sangrai atau diminum sebagai judulnya, ini kan bukan kopi. Tapi istilah kopi itu kan kita ngopi itu kan jadi istilah umum. Jadi kopi biji kurma makannya ini itu the best itu. Untuk mendapatkan semua bagian intinya. Paham ya gitu ya? Jadi itu tadi saya ceritakan tentang ada sholat, kemudian ada puasa sebagai bentuk detoksifikasi kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah olahraga. Ya, matahari ini saja sekalian kalau kita baca dia punya penelitian atau mungkin kita baca riset-riset tentang itu, efek dari matahari itu banyak sekali. Maka orang yang nggak kena cahaya matahari itu ya pasti akan sakit. Dan yang paling luar biasa lagi kalau seandainya kemarin mungkin ada pernah sempat lihat saya posting itu di mana di IG tentang bagaimana ada bukan elektrode ya. Ya apa tuh namanya ukur voltase itu apa watt seperti yang ada alat ada elektrodenya terus ditempelin terus nanti dia goyang gitu loh. Itu ada orang, dia belum pernah coba karena nggak punya alatnya, tapi itu ada orang barat nyobain, dia pakai sendal sama dia tidak pakai sendal, lalu ditempelin itu ke bumi sama ke dia. Ternyata waktu dia pakai sendal itu nggak bergerak gitu, tapi ketika dia lepaskan sendalnya, dia nyeker nempel ke bumi, itu ternyata bergerak dia. Itu tuh. Jadi seperti bumi itu mengalirkan elektronnya untuk kita. Kalau bahasa kita tuh nyeker. Ya, nyengket terbaik itu gimana sebenarnya? Baring kalau bisa. Baring di rumput itu terbaik gitu. Kayak kita disetrum semua bagian tubuh kita itu elektron yang bermasalah itu sama bumi disedot. Ya. Kalau ada tempatnya.
Ya, kalau di tempatnya itu baring. Ya, saya kemarin lagi pas baru pulang kemarin naik gunung itu, kalau di sana kan banyak rumput kan, tidur aja tuh kan. Pas turun tiduran di situ. Napas diperbanyak, ngetes dengkul judulnya. Alhamdulillah masih bagus. Sampailah ke puncaknya kemarin naik ke Gunung Lawu itu. Jadi semakin lagi-lagi tadi ada sholatnya, kemudian puasanya, kemudian ada tidur juga saya sebutkan tadi. Ini sebenarnya banyak kita bisa bahas, cuman saya sebutkan beberapa yang penting saja. Kemudian olahraganya, ya, termasuk bagusnya olahraga itu olahraga yang kayak apa? Ini penting. Ya, saya jelaskan sedikit. Olahraga itu ada dua jenis. Ya, olahraga yang namanya olahraga aerobik. Ya, aerobik itu dia butuh oksigen lebih banyak, seperti maraton gitu ya. Kemudian jogging itu aerobik. Atau olahraga anaerobik. Ya, anaerobik itu maksudnya dia ada waktu-waktu kita nggak pakai atau kita menahan nafas. Ya, contohnya apa? Sprint, lari itu kalau Anda lihat badannya para pelari cepat sama badannya para pelari maraton beda. Kalau maraton itu biasanya lebih kurus, ramping lah bahasa kita gitu kan, tipis dia badannya. Karena dia penggunaan oksigennya besar sekali. Aerobik seperti, saya bukan ahli, cuma kurang lebih seperti itulah ilustrasinya. Kalau yang sprint, karena waktu dia sprint itu dia kan nggak bisa dikit-dikit tarik napas, dia tahan napas kan, nah gitu lah. Jadi yang terjadi apa? Ketika tubuh itu berada pada kondisi anaerobik ya, yang terjadi apa? Misalnya yang terjadi growth hormonnya kita, hormon pertumbuhan kita tuh melesat naik, ya, naik. Yang terjadi apa? Growth hormon ini bukan cuma fungsinya itu membesarkan otot segala macam, bukan, tapi dia juga punya fungsi reparasi, memperbaiki sel, organ segala macam, ya. Nah, jadi caranya gimana supaya kita bisa dapat dua kaidah tadi itu? Banyak caranya, ya. Dan ini yang terjadi apa? Kalau Anda yang pernah ikut gym ya, gym gitulah, itu kan ada namanya HIIT. HIIT itu HIIT. Apa nah istilah, saya lupa singkatannya, tapi High Intensive Interval Training. Itu dibikin banget gitu. Nah, HIIT itu juga sangat potensinya menguatkan fungsi growth hormone juga ada, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa menguatkan fungsi otak. Oke. Nah, HIIT-nya kita kan nggak ke sana. Tadi kalau orang HIIT itu orang yang latihan kayak begitu di gym segala macam kayak itu, yang dia tiba-tiba gerakannya itu berubah terus gitu kan. Saya nggak terlalu paham tentang itu, cuma tahu saja. Itu sebenarnya bisa kita lakukan versinya kita. Versinya kita tuh caranya gimana? Anda jogging nih, pelan-pelan, jalan dulu, jalan. Habis itu Anda lari agak cepat, lalu lari cepat. Terus siklusnya Anda balikin lagi, kebayang? Jalan, terus agak kencang sedikit, jogging bahasa kita, habis itu sprint. Itu dalam 2 menit itu Anda siklusin aja. Kebayang ya? Itu efeknya, aerobiknya dapat, anaerobiknya dapat. Ya, jadi dipanasin dulu badannya, jalan dulu, kemudian jogging sebentar, habis itu sprint. Gitu. Itu versi yang olahraganya. Saya nggak mau versi itu. Saya pengen tetap dapat bagaimana otak saya itu atau growth hormone itu terstimulus. Maka lagi-lagi kalau mau kayak begitu caranya gimana? Gampang, puasa. Puasa tuh memicu ini sama memicu growth hormone. Gampang kan? Atau versi lainnya lagi gimana caranya?
Ibu bapak tahu nggak, jamaah sekalian tahu suku Hunza? Hunza itu suku itu adanya di Pakistan dekat ke Himalaya. Kalau anda lihat di Google atau di YouTube, ketik aja suku Hunza akan ketahuan itu. Mereka tuh orang yang umurnya panjang-panjang sekali. Ya bahkan perempuan umur 65 tahun masih bisa melahirkan. Saya membaca beberapa tulisan dan semacam penelitian lah mungkin, atau mungkin kesimpulan para ilmuwan sana, dan itu didapatkan dari kebiasaan mereka. Ternyata memang salah satu kebiasaan mereka tuh mereka suka sekali, atau kebiasaan itu mandi air dingin. Air dingin. Air dingin itu air dingin, benar-benar dingin. Ya, kayak air es gitu. Ya. Dan ternyata memang sekarang sudah banyak beberapa penelitian yang menyebutkan tentang itu mandi air dingin. Jadi misal cara gimana? Tapi tentunya Anda harus tahu sendiri atau sangat paham dengan kondisi badan Anda ya. Mungkin tidak semua orang cocok, tapi ini salah satu resep yang sangat baik sebenarnya. Dan biasanya kalau para olahragawan yang biasanya mereka olahraganya itu berat, ya biasanya itu mereka mandi air dingin gitu habis itu. Ya. Kalau yang versi sederhananya pakai gentong. Pakai gentong itu diisi air, lalu dikasih es. Berendam di situ. Berapa lama? 20 detik saja. 20 detik. Usah lama-lama. Kita beku kita situ. Atau kalau enggak gimana caranya dia dapatkan air dingin itu? Kalau di rumah misalkan ada shower, ya pakai shower misalkan, di atas showernya itu ditaruh kayak saringannya dikasih es. Bayang. Nah nanti airnya kan turun tuh, airnya turun, kan dingin tuh, atau mandi lah itu. Coba dikerjain itu. Ya, itu juga punya efek seperti mirip-mirip seperti heat tadi, ya versi sederhananya. Ya, apalagi sebelumnya Anda mandi air biasa, air normal, kemudian tiba-tiba mandi air dingin, ganti-ganti begitu tuh membuat tubuh kita tuh kayak otak tuh ke shock gitu lah, gitu. Lama-lama kok tiba-tiba kok saya makin cerdas ya, karena gitu loh. Efeknya ke sana, gitu. Cerdas, harus cerdas. Kalau nggak cerdas, kita dikerjain orang terus. Ya. Seperti itu sekalian. Jadi itu ya olahraga. Nah, bagaimana lagi Bapak sekalian kita tadi kan sudah disebut tidur ya. Apalagi banyak fitur itu. Nah, fitur salah satu fitur yang ada dalam syariat ini, bukan fitur tapi syariat bahasa saya aja. Ya, adalah berbekam. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi ada sholat, ada tidur, ada puasa, ada olahraga, ya. Bekam itu atau hijamah itu kerjanya seperti mesin cuci darah. Kerjanya. Jadi dia tuh kalau Anda bayangkan atau lihat, kan kita cuma ada orang dibekam, diambil darahnya, itu sederhananya kayak begitu. Tapi kerja yang sesungguhnya dia seperti mesin cuci darah. Kata teman saya yang dia memang meneliti tentang bekam, canggih ya Pak, kerjanya tuh ya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu sebabnya dalam protokolnya kita yang diajarkan Rasulullah SAW itu kan puasa dulu 13, 14, 15 ya kan, bulan Islam. 16-nya kita rehat bentar, 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita diperintahkan Nabi untuk berbekam pada tanggal itu. Dan kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan berbekam pada tanggal 17, pada tanggal 19 atau pada tanggal 21, kata Nabi menyembuhkan penyakit, kata Rasulullah SAW. Itu waktu terbaik. Beberapa ahli-ahli ya pengobatan dalam Islam itu menyebutkan bahwa berbekam itu paling bagusnya kapan? Siang hari kayak begini. Lagi darah, lagi panas-panasnya. Dokter berbekam nggak? Ya bekam lah. Saya ada jadwal tune up rutin tiap bulan. Kalau saya pijet lah segala macam, bekam, komplit lah gitu kan. Sekali kerja itu bisa 4 jam ya. Tune up.
karena aktivitas banyak, jadi memang harus kayak mobil lah. Badan kita perlu tune up. Tune up secara syar'inya sudah ada. Ada. Yang tadi tuh 13, 14, 15, satunya berbekam. Itu tune up-nya sebenarnya itu. Tune up mingguannya Senin Kamis. Iya kan? Masya Allah gitu. Jadi Islam itu sudah memberikan panduan yang kalau kita mau ke Juman, saya katakan sulit mengerjakan itu kalau kita belum merasakan kenikmatan di sana. Beneran? Ya. Sulit maksudnya apa? Ya hidup sehat, menjalankan ini ya ngapain kita ribet-ribet begitu-begitu doang? Apa namanya hidup sehat kayak begini? Toh mati juga. Umur kan nggak bisa panjang, nggak bisa mundur, bener. Tapi kualitas tidak bisa dibohongin, kualitas hidup. Ya, kenapa saya mengatakan begini? Karena banyak orang mau 20 tahun sekarang 30 tahun sudah kena stroke, kencing manis. Ya, oh banyak bagus sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya ibadahnya tidak sempurna. Ya, akhirnya ibadah tidak sempurna. Saya sampaikan, yang saya baru ingat saya pernah kesini beberapa tahun yang lalu. Saya tidak tahu berapa orang yang hadir saat itu, yang hadir lagi di sini, yang sudah mengamalkan apa yang saya sampaikan saat itu. Saya nggak tahu berapa orang. Tapi jelas tidak akan banyak. Karena hidup sehat itu setannya canggih-canggih. Beneran. Setannya hebat-hebat loh sekalian. Ya, karena urusan bab tentang makanan ini ya, bukan bab kecil-kecilan. Allah sudah bilang, kata Allah, makanlah yang halal, kata Allah. Wa kulu min fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah gitu kan? Perintahnya kan begitu ya. Makanlah yang halal dan baik, kata Allah. Kalimat setelah ayat itu apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ada urusan apa? Makan setan. Ulama itu menyebutkan setiap ayat dalam Al-Quran itu sekalian, kalau ada sebelum sesudah itu pasti kaitan dengan ayat itu atau kalimat itu. Jadi urusan makanan minuman itu yang halal baik itu ada setan iblis ngintai kita. Kalau dia nggak bisa goda supaya kita makan yang haram, dia akan goda kita untuk makan yang tidak thayyib, kan gitu. Thayyib juga nggak selesai, dia akan cari yang berikutnya, berlebihan. Itu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga dosanya gara-gara apa? Makanan. Gak sadar kan kita kan? Dan iblis laknatullah alaih itu waktu Nabi Adam diciptakan Allah dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, ada baca hadisnya, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuhnya Adam alaihissalam, Bapak sekalian, iblis itu masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam tanpa ruh itu. Dan salah satu kesimpulannya iblis dalam hadis itu adalah bahwa ini manusia, ini makhluk akan banyak sekali berurusan dengan perutnya, gitu, syahwatnya. Dan bukti sekarang, bisa nahan makan, semua dimakan. Sudah tahu nggak sehat, masih dimakan juga. Jadi kalau Anda sekarang sudah datang ke majelis-majelis seperti ini, kajian-kajian seperti ini, menurut saya Anda sudah jatuh hukumnya. Jatuh hukumnya apa? Sudah dikasih tahu masih ngerjain. Maksudnya? Jadi kalau sudah masih juga makan yang nggak benar-benar, dosanya kayaknya agak lebih besar karena udah dikasih tahu. Entah levelnya dosa atau tidak saya nggak tahu lah. Ya, udah tahu nih ini nggak sehat, ini nggak sehat, masih juga dikerjakan. Akhirnya terjadi apa? Sakit lah badan itu. Ya seperti itu. Sekarang kita tanya nih, kita tes ya. Dari Bapak Ibu sekalian di sini, tes dulu awalan. Yang sudah makan buah hari ini siapa? Coba angkat tangan. 10%. Oke, kita tanya lagi. Yang sudah makan herbal hari ini siapa? Angkat tangan. Makin dikit. Yang sudah minum rimpang. Tadi saya ngisi berapa tahun lalu, nggak diamalin juga. Ini baru, ya, Masya Allah. Kalau ya Allah ini tuh minumlah ini sebelum ini mahal, beneran. Sebelum ini mahal. Sekarang masih murah meriah loh ini. Ada modal ceban 10.000 dapat itu, serai dapat, lampuah dapat. Tapi kalau Anda tahu ini it will save your life. Ini bisa menyelamatkan hidup Anda, beneran.
segitunya saya. Kenapa? Karena emang di Amerika itu dulu susah dapatin kunyit apa namanya yang bentuk kayak begini nih, ya susah. Tapi sekarang karena mereka sudah tahu khasiatnya kayak apa, anti aging lah, dia bilang dia punya efek autofagi lah dengan bahasa-bahasa mereka itu, ya itu masya Allah. Sekarang sudah mulai banyak di Amerika kayak beginian. Saya waktu sempat ke sana berapa tahun lalu melihat satu lembar daun pisang 10.000 satu lembar, ya. Jadi kalau urusan daun pisang tuh bagi saya sensitif. Kenapa? Karena dulu kita kalau beli apa-apa pakai daun pisang, betul? Beli apa-apa pakai daun pisang. Sekarang maunya untung banyak, mau sakit kayak mau apa, yang beli tuh nggak ada urusan, nggak ada kepikiran gitu kan. Makanya sekarang banyak, sekarang kita tuh hampir tiap hari makan plastik tuh, makan plastik. Anda tahu? Ini biar mikir sedikit lah gitu ya. Kertas coklat itu yang buat bungkus itu kan lapisan dalamnya ada apa? Plastik. Kena nasi panas, kena lauk panas, semua ini ya lengket lah sama itu. Terlepaslah katakanlah itu food grade lah ya, tapi plastik is plastik gitu.